Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toib Umam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi internasional, di mana pada kali ini saya akan menjelaskan tiga materi. Yang pertama yaitu perdagangan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, kemudian yang kedua yaitu substitusi impor versus promosi ekspor, dan yang ketiga yaitu adalah masalah perdagangan di negara berkembang. Masuk materi yang pertama yaitu perdagangan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Perdagangan, khususnya perdagangan internasional, memegang peranan penting dalam mesin pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional sangat berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Kegiatan perdagangan internasional tersebut meliputi ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan penjualan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dibeli oleh orang asing, dan impor adalah kegiatan barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Secara umum, perdagangan internasional diartikan sebagai kegiatan impor dan ekspor antar negara. Perdagangan internasional seperti impor dan ekspor bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Keuntungan nyata dari perdagangan internasional dapat mencakup peningkatan pendapatan pemerintah, cadangan devisa, negosiasi, dan peningkatan permintaan tenaga kerja. Contoh perdagangan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama, ekspor dan penciptaan lapangan kerja, yang kedua, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, yang ketiga yaitu akses ke teknologi dan inovasi, dan yang keempat adalah peningkatan keterbukaan dan kompetisi. Memasuki materi yang kedua yaitu substitusi impor versus promosi ekspor. Substitusi impor merupakan strategi pengembangan yang menekankan penggantian impor dengan produksi dalam negeri. Substitusi impor populer di negara dengan ukuran pasar domestik yang cukup besar. Untuk negara dengan ekonomi yang besar, mempromosikan industri lokal memberikan beberapa keuntungan. Di antara keuntungan tersebut adalah penciptaan lapangan kerja, pengurangan impor, dan penghematan dalam mata uang asing sehingga mengurangi tekanan pada neraca pembayaran. Satu, yaitu tujuan kebijakan substitusi impor. Apa sih tujuan substitusi impor itu? Tujuannya yaitu adalah dalam hal ini pemerintah mendorong produksi dalam negeri untuk barang-barang yang sebelumnya diimpor. Pemerintah dapat menerapkan hambatan perdagangan secara ekstensif sehingga melindungi industri dalam negeri dari persaingan impor. Yang kedua yaitu strategi pembangunan yang menekankan substitusi impor yang dicapai untuk proteksionisme sebagai rute untuk pertumbuhan ekonomi. Strategi ini didasarkan pada premis bahwa suatu negara harus berusaha mengurangi ketergantungan asingnya melalui produksi dalam negeri dan pengembangan dan swasembada penciptaan pasar internal. Yang ketiga yaitu impor relief, merupakan bagian alternatif langkah yang diambil oleh pemerintah domestik untuk sementara membatasi impor suatu produksi atau komoditas untuk melindungi produsen dalam negeri menjadi persaingan. Impor juga mencakup berbagai kebijakan yang diadopsi untuk memperkuat produsen dalam negeri seperti subsidi, bantuan pelatihan bagi pekerja, pinjaman berbunga rendah kepada produsen, dan lainnya. Yang keempat yaitu implikasi keunggulan komparatif terhadap impor dan ekspor. Negara akan mengekspor barang yang memiliki kelebihan komparatif karena termasuk memiliki peluang biaya yang lebih kecil untuk memproduksi barang tersebut. Jadi, jika suatu negara memiliki keunggulan komparatif, artinya mereka bisa menghasilkan barang dengan biaya yang lebih rendah sehingga mereka dapat menghasilkan barang dengan biaya lebih rendah termasuk mengekspor ke negara lain untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu adalah masalah perdagangan di negara berkembang seperti di Indonesia ini. Ada beberapa faktor yang menjadi masalah perdagangan internasional. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi dan politik internasional. Secara umum, setiap negara pasti melindungi komoditas produknya agar tidak didominasi oleh produk luar atau negara lain.
Tidak jarang negara memberlakukan kebijakan pembatasan impor atau memberlakukan tarif impor. Pemberlakuan tarif impor secara tidak langsung akan menghambat para pengusaha yang berbisnis barang impor untuk dijual di dalam negeri. Yang kedua yaitu perbedaan nilai mata uang. Setiap negara memiliki mata uang berbeda dengan nilai yang berbeda pula. Seringkali negara pengekspor hanya ingin produknya dibayar menggunakan mata uang negaranya. Yang ketiga yaitu ada konflik besar di suatu negara. Dalam hal ini konflik merujuk pada situasi politik dalam negeri seperti kerusuhan etnis, peperangan, kudeta, dan sebagainya. Risiko keamanan tidak terjamin berpengaruh terhadap proses transaksi jual beli. Yang keempat adalah birokrasi yang bertele-tele. Setiap kegiatan ekspor dan impor harus melalui birokrasi pemerintahan. Semakin pelik sistem birokrasi, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. 5. Rendahnya kualitas SDM. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas produksi. Jika suatu negara kaya akan hasil alam namun tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengolahnya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah. Organisasi ekonomi pada regional tertentu. Hambatan perdagangan internasional lainnya yang disebabkan oleh karena perdagangan dikhususkan atau terbatas bagi negara anggota organisasi. Dengan begitu, negara luar yang memiliki kualitas produk bagus tidak bisa menjual produknya ke negara tersebut. Begitu pula sebaliknya. Sekian pemaparan materi ekonomi internasional dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu Iha. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.